Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mendemonstrasikan alat yang telah kami buat, yaitu adalah LED dimmer menggunakan IC555 untuk memenuhi tugas akhir sistem digital. Jadi alat yang kita buat kali ini adalah LED dimmer menggunakan IC timer 555, yaitu sebuah alat untuk mengatur tingkat kecerahan dari lampu LED. Prinsip utama dari alat ini adalah menghasilkan sinyal pulse width modulated atau yang disingkat PWM dengan bantuan IC timer 555 untuk memvariasikan daya yang dikirim ke LED yang menyebabkan terjadinya efek peredupan pada lampu LED dengan logika high dan low. Nah, daya 12 volt DC digunakan untuk memberikan daya untuk keseluruhan rangkaian termasuk IC timer 555. Nah, tujuan pembuatan alat ini sendiri adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengontrol tingkat kecerahan lampu LED. Oke, di sini kita menggunakan berbagai komponen, diantaranya yang pertama kita menggunakan IC. Di sini IC kita menggunakan IC timer 555, kemudian kita menggunakan trim pot atau potensio 50k ohm, kemudian ada MOSFET menggunakan IRFZ 44N. Di sini kita menggunakan dioda juga berjenis IN4007. Di sini menggunakan resistor 1000 ohm, lalu menggunakan kapasitor 0,1 mikrofarad dan menggunakan LED sebagai outputannya, serta yang terakhir kita menggunakan baterai 9 volt sebagai sumbernya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan input dan output yang digunakan dalam rangkaian ini. Jadi input yang pertama itu adalah baterai itu sendiri. Yang kedua itu ada potentiometer sebagai pengatur dari frekuensi atau waktu duty cycle dari IC itu sendiri. Itu ada pin 2 dari IC yang menerima sinyal pemicu dari rangkaian internal untuk stabilitas. Pin 2 ini dihubungkan kepada kapasitor. Terus ada pin 6 sebagai input juga, itu adalah threshold. Itu menerima sinyal tegangan dari kapasitor untuk mengontrol pengisian atau pengosongan dari kapasitor itu sendiri. Terus input lainnya ada pin 5, yaitu control. Itu adalah input opsional. Di sini terhubung ke ground melalui kapasitor untuk stabilitas dari 2/3 VCC tegangan referensi. Terus output yang kita pakai dalam rangkaian ini adalah yang pertama ada LED. Terus kedua itu adalah sinyal PWM yang dihasilkan dari pin 3 IC timer 555. Tadi kami sudah menjelaskan komponen yang digunakan dalam rangkaian ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada di rangkaian ini. Yang pertama, fungsi dari IC timer ini sendiri sebagai logika utama yang mengatur nilai output untuk menghasilkan nilai sinyal pulse persegi. Kemudian yang kedua ada dioda. Dioda ini sendiri berfungsi sebagai proteksi terhadap tegangan balik yang mungkin terjadi saat MOSFET mengendalikan beban. Lalu yang ketiga, fungsi dari resistor. Fungsi dari resistor ini sebagai penghambat dari aliran listrik sehingga melindungi komponen elektronika lain dari arus yang terlalu besar. Kemudian fungsi dari kapasitor ini yaitu sebagai penyimpan muatan listrik. Selanjutnya, fungsi dari MOSFET ini sendiri yaitu berfungsi sebagai saklar elektronik yang mengendalikan nyala dan matinya LED yang digunakan pada rangkaian dimmer ini. Selanjutnya, fungsi dari baterai itu sendiri, fungsi ini sebagai sumber utama dari rangkaian ini. Kemudian fungsi dari lampu atau output dari rangkaian ini yaitu sebagai beban utama dan menyala ketika MOSFET aktif dan dikendalikan oleh trim pot 50k ohm ini untuk kecerahan lampu itu sendiri. Lalu yang terakhir, fungsi dari trim pot atau potensio 50k ohm ini yaitu sebagai untuk mengatur duty cycle dan frekuensi osilasi dari rangkaian ini. Oke, setelah kami menjelaskan dari fungsi komponen-komponen yang ada di rangkaian ini, selanjutnya kami akan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian ini. Yang pertama dari IC timer 555. IC timer 555 ini menghasilkan sinyal pulse tinggal dengan lama waktu tertentu pada keluaran pin 3. Pin 3 itu ada di tengah-tengah pin 2 dan 4 ini. Jika pin 2 dari komponen IC ini dipicu, dalam IC timer ini terdapat dua komparator, yaitu komparator A dan B. Perhatikan juga terdapat 3 resistor internal R yang besarnya sama. 3 resistor itu terdapat di dalam IC ini. Dengan disusun secara seri, dengan sedemikian rupa terhadap VCC dan GND. VCC tersebut ada di pin 8 dan GND tersebut ada di pin 1.
Rangkaian resistor ini merupakan sebuah pembagi tegangan. Susunan seperti ini memberikan tegangan referensi yang masing-masing besarnya 2/3 VCC pada input negatif komparator A dan 1/3 VCC pada input positif komparator B. IC timer 555 yang digunakan pada rangkaian ini adalah IC timer dalam mode unstable, di mana ia menghasilkan sinyal keluaran tanpa memerlukan sinyal pemicu eksternal. Dengan kata lain, IC dapat menghasilkan sinyal keluarannya sendiri secara berulang-ulang sehingga IC dapat menghasilkan sinyal osilasi pada keluarannya. Pada keadaan tanpa input, keluaran dari pin 3 pada IC timer 555 adalah 0 atau normally low. Transistor Q1 yang ada di dalam IC akan selalu dalam keadaan on. Hal ini untuk mencegah kapasitor eksternal dari proses pengisian atau charging. Ketika ada sinyal trigger dari 1 ke 0 VCC ke ground yang diumpankan ke pin 2 dalam IC dan itu lebih kecil dari 1/3 VCC, maka komparator B akan aktif dan berlogika 1 dan akan membuat output dari rangkaian flip-flop SR menjadi 1 atau set. Hal ini menyebabkan transistor Q1 dalam IC menjadi kondisi off. Jika transistor Q1 dalam kondisi off, hal ini akan membuka jalan bagi resistor eksternal R1 untuk memulai pengisian pada kapasitor eksternal. Pada saat yang sama, output dari pin 3 akan menjadi high atau berlogika 1 dan terus high hingga waktu tertentu. Sinyal keluaran dari IC timer 555 diteruskan ke gerbang gate atau kaki 1 pada MOSFET IRVZ44M melalui resistor 2. Resistor 2 berguna agar arus yang mengalir pada MOSFET tidak terlalu tinggi sehingga dapat merusak MOSFET itu sendiri. Membuat gate akan membuka jalan bagi kaki 3 atau source untuk mengalirkan tegangan dari sumber arus dan keluar pada kaki 2 drain sehingga lampu LED menyala. Sinyal pulsa yang keluar pada output pin 3 memiliki frekuensi dan duty cycle yang dapat diatur oleh trim pot, yang menyebabkan output dan tingkat kecerahan lampu LED dapat bervariasi sesuai dengan cycle duty yang diatur oleh trim pot itu sendiri. Frekuensi dan cycle duty yang dapat diatur oleh VR1 yang menyebabkan output dan tingkat kecerahan lampu LED dapat bervariasi sesuai dengan cycle duty yang diatur oleh trimmer saat proses pengaturan oleh VR1 anoda bertugas untuk mengamankan dan mengarahkan arus agar tidak terjadinya arus balik yang dapat merusak si MOSFET ini selama proses pengaturan. Pada jangka waktu tertentu, saat kapasitor 1 mencapai tegangan 2/3 VCC, kapasitor 1 ini yang disambungkan pada pin 6 yang bertugas untuk memantau tegangan pada kapasitor 1 terpicu dan membuat komparator A aktif dan membuat status output flip-flop SR ini berubah menjadi 0 atau reset. Hal ini menyebabkan transistor internal Q1 menjadi on dan kapasitor tidak dapat melakukan pengisian, dan hal ini akan mengaktifkan pin 7 sehingga kapasitor 1 memulai untuk mengosongkan muatannya melalui pin 7 ini. Pada saat yang sama, keluaran pin 3 dari IC timer 555 ini akan menjadi 0. Hal ini juga akan mengakibatkan gate pada MOSFET menutup dan lampu LED akan mati karena arus tidak dapat mengalir ke lampu. Hal ini akan terus berulang-ulang selama sumber masih terpasang ke rangkaian. Berapa lama pulsa yang dihasilkan tergantung dari nilai resistor dan kapasitor itu sendiri. Untuk menjaga kestabilan tegangan referensi 2/3 VCC pin 5 pada IC timer 555 ini dihubungkan dengan kapasitor 2 dan juga ground. Selain itu, kapasitor 2 juga berguna untuk menyaring noise atau gangguan pada sumber arus. Oke, untuk hasil lebih jelasnya di sini kami akan mendemonstrasikan alat yang telah kami buat. Sebelumnya kita akan memasukkan sumber terlebih dahulu. Oke, saat sumber sudah terhubung, maka LED langsung menyala karena ada arus yang terhubung. Di sini kita mulai dari cycle 50%, maka lampu akan terlihat terang seperti ini. Jika kita turunkan menjadi 25%, maka lampu akan sedikit meredup. Lalu jika kita matikan atau ke 0% kan, maka lampu terlihat sangat redup. Kemudian kita akan melanjutkan ke cycle ke 75%. Di sini lampu akan menjadi terang dan warna sedikit berubah menjadi lebih merah. Lalu kita akan melanjutkan ke 100%. Di sini lampu terlihat sangat terang dan merah, berwarna merah pekat. Di sini tidak terlalu terlihat di dalam kamera karena efek dari kamera tersebut.
penjelasan ini masuk ke dalam pengertian yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa cycle duty ini semakin tinggi cycle duty itu, maka lampu akan semakin terang. Lalu jika cycle duty itu semakin kecil, maka lampu itu akan meredup. Oke, jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah alat LED dimmer yang dirancang menggunakan IC timer 555 berhasil mengimplementasikan prinsip pulse width modulation atau PWM untuk mengatur tingkat kecerahan lampu LED. Alat ini berfungsi dengan menghasilkan sinyal PWM yang dapat bervariasi berdasarkan pengaturan nilai resistor potensiometer 50 ohm yang memengaruhi frekuensi dan duty cycle dari sinyal output. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variasi duty cycle yang diatur melalui potensiometer menghasilkan tingkat kecerahan lampu LED yang berbeda, mulai dari 0% sangat redup hingga 100% terang sekali. Penggunaan kapasitor dalam rangkaian berperan penting dalam stabilisasi tegangan referensi dan penyaringan noise yang mendukung kinerja IC timer 555 dalam menghasilkan sinyal yang konsisten. Selain itu, komponen MOSFET berfungsi sebagai pengendali arus ke lampu LED yang memungkinkan pengoperasian yang efisien dan aman. Dengan demikian, alat ini tidak hanya memenuhi tujuan untuk memudahkan kontrol kecerahan lampu LED, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai aplikasi praktis dari komparator tegangan dan teknik PWM dalam sistem elektronik. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil menunjukkan integrasi teori dan praktik dalam rekayasa elektronik, serta potensi aplikasi lebih lanjut dalam pengendalian pencahayaan yang efisien dan adaptif. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.